Untuk sasaran strategisnya tak segan-segan RRT membangun media, koran, TV, bahkan parpol yang menjadi pendukung agendanya. Ini mengerikan dan orang Indonesia tak sadar atau pura-pura pingsan. Jika dulu mendompleng parpol yang ada, kini RRT mendirikan parpol sendiri di Indonesia. Tahulah kita parpol apa itu, is it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Nah, kali ini saya tertarik untuk membahas mengenai tulisan mantan diplomat dan wartawan senior ini yang bernama Has Pohan. Jangan-jangan ada kaitannya sama Ramadan Pohan. Kelihatannya mukanya mirip soalnya. Ya nanti bro Ramadan Pohan ya. Nanti dikonfirmasi apakah ini saudara bro Ramadan Pohan. Tetapi menariknya adalah dia mengungkapkan beberapa poin yang menurut saya perlu perenungan. Karena ini menyangkut nasib masa depan Indonesia. Jangan sampai kemudian pasca 2024 nanti kita menyesal negeri ini dikuasai oleh pihak asing yang bekerja sama dengan pihak-pihak dalam negeri menjadi kompradornya untuk kemudian mencabik-cabik bangsa ini sebagai pasar saja, market bagi kehidupan atau laju bisnis mereka. Ini tulisan dari Hazairin Pohan atau Has Pohan, seorang mantan wartawan harian Waspada Medan dan juga seorang diplomat. Ya, jadi pernah menjadi duta besar RI untuk Polandia 2006-2010. Staf bidang politik di KBRI Moskow, kabit politik di KBRI Sofia, Bulgaria, kepala bidang politik di PTRI New York, direktur Eropa Tengah dan Timur Tengah dan Timur 2002-2006. Oke, coba kita bacakan apa yang dia tulis dalam bentuk poin-poin ya. Oke, dan ini menarik walaupun ini tulisan lama. Tetapi coba kita lihat apakah masih ada korelasinya sampai sekarang ini. Jadi tulisan ini walaupun agak lama tapi menarik ya. Oke. Oleh Has Pohan, saya ini mantan wartawan, istilah kini adalah wartawan senior. Meskipun menjadi dosen termasuk di Lemhanas, diplomat, tetapi naluri wartawan tak pernah padam. Apa inti naluri wartawan? Ya, tanda tanya. Dulu kami peka terhadap keadilan dan kebenaran. Kami punya sense of mission sebagai pejuang. Sekarang bagaimana wartawan kita? Wah, payah, hanya segelintir masih memelihara idealisme dan profesionalisme. Karena kini yang menentukan isi dan arah berita adalah pemilik media. Tauke itu istilah Medan ya, tauke itu ya. Toke atau cukong atau oligarki. Kalau saya masih aktif kini, saya akan quit kalau diatur-atur toke itu. Nah, dia bilang toke juga. Bagaimana mengemas berita dan opini apa yang bisa membantu mencerahkan rakyat, bukan untuk kepentingan toke itu. Ini bukan saja memalukan tetapi menghina profesionalisme saya. Zaman sekarang parah, mayoritas media arus utama sudah either menjadi bagian konspirasi bisnis dan politik atau menjadi bagian dari perpanjangan tangan kepentingan luar. Ini tak boleh terjadi jika para insan pers masih memiliki idealisme dan sadar sebagai alat perjuangan. Contohnya kejadian stand off polisi dan demonstran di Bawaslu, media cenderung memberikan gambaran yang sengaja diopinikan against Islam. Ini provokasi karena para pendemo damai-damai saja sampai ada provokator bayaran entah oleh siapa tapi tahu
Taulah kita ini permainan cukong-cukong itu ya. Itu adalah demo di Bawaslu 2019. Sekali lagi konteks tulisannya ini 2019, tapi saya ingin membacakannya karena sangat dan masih relevan. Jika di dalam negeri menjadi bagian dari kepentingan cukong berkonspirasi dengan politik, yang lebih parah adalah seakan-akan pers tak menyadari telah dijadikan bagian dari jaringan kepentingan luar, AS atau Cina dalam kurung RRT. AS nggak kapok 5 tahun lalu memberi cek kosong kepada China bahwa Indonesia akan di take over ISIS. Karena itu RRT mau bantu AS untuk memerangi Islam di Indonesia karena khawatir terinfiltrasi oleh ISIS. Padahal ISIS sendiri gak jelas. Ujung-ujungnya RRT meraup keuntungan besar politik dan ekonomi sampai sekarang ya. Kini AS kayaknya masih percaya bualan RRT ya, kini dalam konteks 2019. Tapi 2023 sepertinya sudah berubah. Bahwa Indonesia kini sedang di take over oleh Khilafah. Biar kami yang bereskan, kata RRT, maka mereka bekerja sama dengan unsur khianat di dalam negeri. AS masih tak sadar. Itu 2019 konteksnya. Tapi sekarang kelihatannya sudah mulai sadar, makanya kemudian ada resolusi PBB perang melawan Islamofobia tanggal 15 Maret 2022 diterima resolusinya dan diperingati pertama kalinya pada tahun 2023 ini ya. Kemudian AS tak sadar bahwa RRT punya agenda strategis di RI. Jika RI takluk maka ASEAN takluk dan ini prasyarat menguasai Asia Pasifik. Jika Asia Pasifik dikuasai maka akan dengan mudah AS tergusur. Cuma RRT dan AS kayaknya nggak sadar bahwa menaklukkan Indonesia itu tidak mudah. Pertama, kita sadar ada agenda khianat sedang dimainkan dengan menggunakan kekuatan RRT. Indonesia menjadi game changer. AS nggak sadar ada agenda komunis sedang dimainkan RRT di Indonesia. Para Hoakiau kini telah menjadi instrumen dan siap mendukung leluhur. Mereka lebih loyal ke Beijing daripada kepada negeri tempat kos. Istilah mereka, loyalitas tak boleh ganda ya. Tentu ini ditujukan kepada mereka yang loyalitasnya tak ganda. Tapi bagi mereka yang sudah menunjukkan loyalitasnya nggak bisa begitu. Kita hargai siapapun yang loyal terhadap bangsa ini, tidak ingin menjual bangsa ini. Dan tentu kita mengutuk siapapun, apapun warna kulitnya, rasnya, mereka yang mau menjual bangsa ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingkari pasal itu berarti mengkhianati konstitusi. Mengkhianati konstitusi berarti mengkhianati rakyat. Mengkhianati rakyat harusnya tidak dapat tempat. Gitu ya. Kita sadar dari sejak ribuan tahun lalu China ingin taklukkan Indonesia, yang terakhir ikut mendompleng gerakan G30 PKI. Baperki ikut main ketika itu. Untunglah kudeta PKI gagal dan RRT masih lemah. Kini tanda tanya. Kini gawat, RRT kuat secara ekonomi, militer dan politik ya, sampai saat ini masih kuat. RRT juga ingin ikut mengatur urusan dalam negeri kita, siapa yang bisa memimpin, siapa yang bukan, siapa yang bisa menjadi partner dagang, siapa yang bukan. Ini konteks 2024 juga berbahaya. Untuk sasaran strategisnya tak segan-segan RRT membangun media, koran, TV, bahkan parpol yang menjadi pendukung agendanya. Ini mengerikan dan orang Indonesia tak sadar atau pura-pura pingsan. Siapa partai yang kemudian berkolaborasi dengan kekuatan asing untuk menghancurkan Islam Indonesia ya? This is the question tentunya. Dalam satu diskusi di Medan, strategi penguasaan RRT terhadap Indonesia saya bahas, termasuk penguasaan media. Jika dulu mendompleng parpol yang ada, kini RRT mendirikan parpol sendiri di Indonesia. Tahulah kita parpol apa itu? Is it? Parpol apa itu yang didirikan oleh RRT ya? Tentu harus diklarifikasi. Ini yang dari awal saya memaksudkan framing. Kini dilakukan oleh media yang dikuasai oleh toke-toke itu, bahwa para pendemo adalah orang-orang radikal yang ingin melakukan makar. Apakah AS sadar? Konteksnya sekali lagi demo di Bawaslu. Menurut saya AS sadar Cina sedang bermain di wilayah pengaruhnya sendiri. Mereka sudah membagi wilayah pengaruh. AS belum ikhlas Asia
Pasifik menjadi wilayah pengaruh RRT, tetapi AS juga punya agenda anti-Islam mendukung posisi Israel. Jadi perubahannya adalah ketika ternyata RRT makin kuat, makin menjadi momok ancaman, dan secara teoritis menurut analisis saya, AS tidak mungkin menciptakan dua musuh besar. Kalau kita kaitkan dengan The Clash of Civilization Huntington. Jadi dia tidak mungkin memusuhi Islam and at the same time dia punya musuh potensial RRT atau China. Maka kemudian Islam sepertinya dibaiki, ada RUU anti Islamofobia di China, dan kemudian ada hari atau resolusi PBB yang menerima perang melawan Islamofobia pada setiap tanggal 15 Maret. Jadi ada perubahan yang signifikan antara situasi 2019 dan situasi at least 2022 ya, 3 years later. Oke. Cuma orang Indonesia sadar nggak, baik China maupun AS ingin menetralisir Indonesia dari pengaruh Islam. Indonesia harus menjadi sekuler. Bagi AS artinya separation of church and state, agar mudah menjadi bagian dari kapitalisme dan liberalisme. Islam ancaman bagi AS. Ingat ya, kata-kata Habib Rizik, Indonesia tidak akan pecah sebagai sebuah bangsa kalau Indonesia bersatu, terutama mayoritasnya Islamnya. Nanti kita keluarkan lagi. Dan tidak ada alasan untuk mengatakan seorang Habib Rizik adalah seorang yang radikal ketika dia bicara tentang kecintaannya terhadap NKRI dan bagaimana umat Islam di Indonesia itu menjadi umat yang merupakan perekat persatuan dan penjaga NKRI. Terus RRT ingin mengikis Islam agar menjadi sekuler, agar suatu ketika gampang dijadikan komunis. Ini agenda lama, gagal di tahun 1965, kini ingin dihidupkan kembali. Jadi baik AS maupun RRT ingin agar Indonesia menjadi sekuler sebagai sasaran antara. Gatot Nurmantio yang selalu bilang begini ya, jadi tentang proxy war. Saya pernah tinggal 6 tahun di AS, nyaman-nyaman saja karena Islam tidak ditindas di AS, bahwa kelakuan AS terhadap Islam beda itu dalam urusan luar negeri. RRT sadis di dalam negeri, Muslim dipaksa makan babi dan minum alkohol, madrasah ditutup, terutama di Uyghur ya. Nonton kembali ulama Uyghur yang datang ke RH Channel. Jadi sedih hati saya sebagai pengamat media, saya sedih. Mengapa insan pers kita membisu ketika negara ini sedang ditaklukkan oleh RRT melalui proksi dan hianat-hianat di dalam negeri. Ini nggak boleh terjadi. Menjadi negara taklukan RRT itu akan menempatkan Islam seperti di Uyghur ya. Kesimpulannya, jika media mainstream masih memframing opini menyudutkan Islam, ini tidak menolong, counterproduktif dan akan lebih mempersulit tercapainya kesepakatan nasional asli opini anak negeri tanpa dipengaruhi oleh agenda titipan RRT. Begitulah pengamatan dan catatan saya. Sementara nanti kita lanjutkan lagi. N. Untuk sasaran strategisnya tak segan-segan RRT membangun media, koran, TV, bahkan parpol yang menjadi pendukung agendanya. Ini mengerikan dan orang Indonesia tak sadar atau pura-pura pingsan. Jadi tulisan ini Twitter Haspohan 23 Maret 2019. Saya sengaja membacakannya karena relevansinya masih tinggi sekali ya ini. Tapi judulnya yang agak kurang relevan menurut saya. Waktu untuk pribumi hanya 2024, jika gagal sangat mengerikan. Saya tidak ambil angle itu karena kalau kita baca keseluruhan nggak begitu. Yang kita persoalkan bukan pribumi dan non pribumi, tetapi adalah mereka, whoever, siapapun dia yang berkhianat kepada bangsa ini, menjual bangsa ini pada kekuatan-kekuatan asing, dan termasuk mereka yang mengembangkan Islamofobia. Padahal Islam dan umat Islam adalah kekuatan utama bagi bangsa ini sejak kemerdekaan hingga hari ini sesungguhnya. Kalau umat Islam dipecah dan terpecah-pecah dan dijadikan negara yang sekuler, maka sesungguhnya bangsa ini tidak punya pertahanan lagi. Jadi etnisitas di Indonesia itu terpelihara karena persatuan umat.
salah satunya. Yang kedua, yang ketiga atau yang pertama adalah salah satunya adalah nasionalisme dalam bentuk bahasa nasional yang satu misalnya. Ada atau Sumpah Pemuda ya. Oke, sobat era sekalian, itu menarik ya untuk memberikan penyadaran kepada kita. Dan kadang-kadang kita juga heran. Kita boleh dong bersaing di dalam negeri. Apa saja, Anda setuju dengan Anies atau tidak setuju dengan Ganjar atau sebaliknya, it's okay. Atau Prabowo misalnya, pro Prabowo. Yang paling penting, one thing for sure, satu, boundary-nya adalah NKRI, ya. Jadi pastikan bahwa batas-batasnya NKRI. Kalau sudah bicara tentang kekuatan internasional, kekuatan asing yang mendompleng dan menunggangi salah satu calon misalnya, itu sudah nggak benar. Satu. Dan yang kedua adalah yang namanya kekuatan Islam dan nasionalis itu adalah kekuatan yang tidak historis, itu kekuatan historical. Jadi historical power in Indonesia. Sehingga kalau mau menghantam, apalagi menghapuskannya, menghilangkannya, itu ahistoris. Jadi kekuatan nasionalis kita terima, kekuatan Islam juga diterima sebagai sebuah bagian dari yang tidak terpisahkan. Kekuatan Islam itu tidak mesti partai Islam, karena partai Islam ternyata atau berbasis masa Islam ternyata makin lama makin tidak diminati. At least pada pemilu-pemilu era reformasi ini partai Islam tidak pernah menang. Tapi bukan berarti kekuatan Islam adalah kekuatan yang harus dihancurkan. No, kita harus melihat ini sebagai aset bangsa ini. Bahwa di partai-partai nasionalis ada kekuatan Islam itu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya. Itu sobat era sekalian, kita bacakan sedikit ya. Oke. Nah ini Mas Zainuddin Nur hari gini masih ngomongin PKI, ketawa. Yang jelas musuh rakyat saat ini korupsi dan kebobrokan aparat. Jadi Zainuddin Nur ini begini ya. Kalau misalnya korupsi, yes. Kebobrokan aparat, yes. Tapi komunisme atau PKI, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Karena yang ngomong itu tidak sedikit. Ya, yang ngomong itu ada dari UI Watch, ada mantan Panglima TNI atau Panglima TNI pada waktu itu, ada Ustadz, banyak yang ngomong. Dan coba kaitkan dengan fenomena adanya Kepres dan Inpres soal pelanggaran HAM masa lalu, di mana dimension tahun 65-66 adanya pelanggaran hak asasi manusia yang seolah-olah ingin memberikan rehabilitasi kepada PKI ya, anggota-anggotanya, dan seolah-olah menyudutkan aparat sebagai pelaku atau umat Islam bahkan. Jadi saya setuju ya, ada soal dengan korupsi dan aparat, tapi jangan remehkan soal yang terkait dengan proxy war ini. Dulu saya juga nggak percaya, tapi informasi-informasi yang didapat dan lain sebagainya, yang namanya against Islam itu bukan tidak ada. Ya, agenda untuk menghancurkan Islam di Indonesia itu ada, ya, menjadikan negara ini sekuler ada. Dan yang paling gampang adalah menunggangi mereka-mereka yang berpaham komunisme ya. Oke. Kemudian Bang, all about leadership. Jangan dipungkari Pak Jokowi lemah, orang-orang di sekelilingnya yang rakus dan feeding info yang gak valid. Bang Era, masing-masing lembaga termasuk presiden tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Memang ya, sebenarnya begini, saya tertarik dengan tulisan ini ya sebagai warning. Harapannya itu tidak terjadi. Sama seperti kita misalnya ketika kita bicara 2024 bakal curang. Harapannya nggak curang. Gitu caranya. Jadi jangan berpikir bahwa nah kan nggak curang. Enggak. Kita warning dari awal agar orang wake up.
ada wake up call-nya. Jadi kalau ada bicara tentang komunisme, wake up call. Tapi kalau fakta-faktanya dan gejalanya, coba baca lagi Taufik ya dari UI Watch. Jelas dia mengatakan awalnya dia juga nggak percaya, tapi belakangan dia percaya almost 100% atau 100% already. Itu saja Sobat Era sekalian, kita akan lihat lagi berita-berita lainnya yang menarik. Dan pagi ini tetap bersemangat saya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.